Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari terbentuknya koalisi Selamatkan Indonesia. Jadi ini saya lihat sumber saya dari YouTube. Dan ada beberapa orang itu yang hadir akan membentuk organisasi ini. Antara lain di dalamnya adalah pendirinya adalah Dim Samsudin sebagai orang Muhammadiyah. Dan juga saya lihat di sini ada Refli Harun, ada Rocky Gerung, ada dan masih banyak lagi. Dan saya lihat orang-orang yang dalam bentuk organisasi ini, kata orang itu saja orangnya yang sering mengkritik daripada pemerintah untuk menjatuhkan pemerintah. Seperti dan juga saya lihat anggotanya ada benarnya. Anggota daripada organisasi ini banyak yang dipecat dari pemerintahan karena tidak terpakai lagi karena sakit hati. Mungkin mereka membentuk organisasi ini. Antara lain Said Didu, dia tidak dipecat daripada sekretaris jenderal daripada BUMN, dan juga katanya dia tidak dipecat juga daripada komisaris Merpati, penerbangan Merpati. Jadi hal-hal ini sehingga dia sering melakukan kritikan di tengah-tengah masyarakat dan tujuannya menjatuhkan pemerintah. Demikian juga Din Samsudin ini. Din Samsudin ini termasuk juga dia kelompok yang menentang pemerintah terkait dengan rencana pembentukan RUHP. Dan ini juga saya lihat apalagi Din Samsudin ini dikeluarkan katanya dari organisasi alumni ITB karena sering mengkritiki pemerintah, padahal alumni orang-orang ITB ini banyak dulu di pemerintahan sehingga mereka mungkin risih sehingga dia dikeluarkan dari organisasi alumni ITB tersebut. Demikian juga Rizal Ramli termasuk juga sebagai pendukung dia walaupun tidak hadir pada saat itu, dan ini sering mengomentari dari sudut ekonomi seperti orang hebat dia, tetapi dia pun waktu menjawab menteri hanya 2 tahun saja dipakai, tidak selanjutnya tidak dipakai, berarti dia tidak baik kinerjanya. Dengan demikian juga Said Didu, demikian juga yang lain-lainnya banyak yang dipecat dari pemerintahan, mereka membentuk organisasi ini. Jadi dugaan saya organisasi ini tidak beda cara berbicara, apalagi Rocky Gerung. Termasuk juga Rocky Gerung ini dimasukkan di dalam. Ini saya berdasarkan penilaian saya, banyak sekali dia sering dipakai sebagai pembicara di mana-mana, tetapi kualitasnya menurut saya kurang tepat. Apalagi dia itu sebagai pendukung daripada organisasi terlarang. Dan dia sering diundang bicara di RUKI dan juga di kelompok-kelompok yang anti, dari kelompok-kelompok khilafah dia sering diundang, sehingga dia sering memberikan pandangan bahwa khilafah itu baik katanya, dan juga Pancasila itu perlu diganti dan lain sebagainya, karena dia mendukung daripada kelompok-kelompok yang menentang Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu pembicaranya itu, dan saya lihat tidak jauh pembicaranya itu. Apalagi Rocky Gerung ini di Universitas Indonesia tidak dipakai sebagai dosen lagi. Ya itu tandanya dia tidak terpakai. Jadi itulah saya lihat orang-orang yang tidak terpakai di dalam organisasi yang dipecat dari organisasi pemerintahan sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Dan juga nanti pendapat mereka juga atas negara ini saya pikir hampir tidak ada yang baik positif, semuanya negatif. Seperti Refli Harun katanya untuk menghadapi virus corona harus menerapkan lockdown dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang diterima presiden konsep-konsep mereka. Tetapi banyak sekali alasannya. Tetapi mereka menyatakan seakan-akan mereka orang pemikir. Banyak masukan yang diberikan pemerintah. Tetapi semua pendapat-pendapat mereka saya lihat tidak baik. Makanya banyak orang menyatakan di YouTube itu orangnya itu juga. Orangnya yang itu maksudnya adalah orang yang suka mengkritisi
pemerintah selama ini, dan tidak kualitas pembicaranya pun tidak ada yang baik. Apalagi kelompok mereka itu orang-orang yang dipecat daripada pemerintahan. Tentu dia sakit hati mencari-cari kekurangan daripada pemerintah tersebut. Ini yang saya lihat perlu kita menanggapi banyaknya organisasi ini. Memang di dalam pemerintah perlu ada orang-orang yang mengkritik, tetapi kritiknya yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Tidak sehat ini. Ini namanya di dalam bernegara, kita harus mendukung Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI karena dia pilihan rakyat. Jangan kita berpikir ingin menjatuhkannya sebelum waktunya. Hal-hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum berlaku. Jadi menurut saya, kinerja daripada organisasi koalisi Selamatkan Indonesia ini sepertinya bahasanya indah, tetapi menurut saya sangat jauh nanti tindakan mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Apalagi negara Indonesia sudah bagus kepemimpinan Joko Widodo, banyak yang memuji negara lain. Dia berkali-kali mendapat pujian daripada negara lain, dilihat daripada media sosial, masuk koran dan menangani virus corona pun dia terbaik di seluruh dunia dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya juga dia termasuk orang baik. Dari segi keuangan juga dia baik. Tetapi semua tindakan daripada Presiden Joko Widodo dianggapnya jelek. Tidak ada yang baik. Seakan-akan salah semua. Sehingga perlu dibentuk koalisi menyelamatkan negara Indonesia ini. Jadi ini saya lihat dibentuknya pun ini mungkin kalau untuk kepentingan pemerintah tidak berpengaruh. Karena kritikannya ini sifatnya menjatuhkan, bukan membangun masyarakat Indonesia agar menuju kepada daerah yang lebih bagus. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kelompok daripada terbentuknya koalisi Selamatkan Indonesia ini diragukan kinerjanya ini baik. Karena mereka termasuk kelompok sakit hati kepada pemerintah ini. Karena banyak yang dipecat dari pemerintahan sehingga dia melakukan organisasi itu untuk menentang pemerintah. Sekian dan terima kasih.